Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan, saya Intan Claudia, NIM Akhir 280 dari kelompok 7D. Setelah sebelumnya kita membahas tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada ternak, kali ini di video ini kami akan membahas tentang hormon reproduksi pada ternak ruminansia dan non-ruminansia jantan dan betina serta mekanismenya. Jadi tujuannya tuh apa sih mempelajari hormon reproduksi ini? Jadi tujuannya adalah dengan mempelajari tentang hormon reproduksi ini beserta mekanismenya, kita jadi mengetahui dan memahami mekanisme dan cara kerja hormon reproduksi ini pada tubuh ternak, tentang bagaimana ternak bisa mengalami birahi, mengalami pubertas, mengalami masa partus, dan juga bagaimana dia bisa bertelur. Lalu sebenarnya apa itu hormon? Jadi hormon itu merupakan substansi kimia yang berjumlah sedikit yang disekresikan oleh kelenjar tertentu dan diangkut oleh pembuluh darah menuju organ target tertentu dengan fungsi tertentu. Nah, selanjutnya langsung saja kita membahas tentang hormon reproduksi pada ternak ruminansia dan non-ruminansia jantan dan betina serta mekanismenya. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kresnaduta Wiryawan, NIM 30110. Siklus hormon reproduksi ternak ruminansia jantan. Hormon reproduksi sapi jantan diproduksi saat ternak mendapatkan sebuah rangsangan berupa penciuman, perabaan, dan penglihatan, sehingga hipotalamus bekerja memproduksi hormon GnRH. Sekresi GnRH dari hipotalamus akan disalurkan ke hipofisa anterior untuk melepaskan hormon LH dan FSH. Rangsangan hipofisa anterior dari GnRH menyebabkan pelepasan FSH dan LH sehingga terjadi birahi. LH adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis dengan peran untuk memberikan rangsangan dalam fungsi fisiologi seledik. LH memberikan stimulus dalam fungsi fisiologi seledik untuk memproduksi sel testosteron. Sedangkan hormon FSH merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis yang memiliki peran dalam proses spermatogenesis dan memproduksi nutrisi sperma. Selanjutnya, saya Mira Daru Pertiwi, nomor NIM 230 10 119 130 118, akan menjelaskan tentang mekanisme hormon reproduksi pada ternak ruminansia betina. Mekanisme hormon reproduksi pada ruminansia betina berawal dari adanya rangsangan berupa pendengaran, penglihatan, perabaan, maupun penciuman. Maka rangsangan ini akan diterima oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan mensekresikan GnRH yang akan merangsang hipofisa. Hipofisa dibagi menjadi dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Apabila ternak mengalami birahi, maka rangsangan tersebut akan diteruskan ke adenohipofisa, yang kemudian akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. Hormon FSH akan merangsang pertumbuhan folikel yang terdiri dari folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel degraf. Di dalam folikel degraf terdapat sel TK interna yang memproduksi hormon estrogen yang dapat menimbulkan birahi pada ternak. Hormon estrogen dan hormon LH mempengaruhi proses ovulasi. Jika ovulasi terjadi, folikulus ovari yang telah ditinggalkan oleh ovum setelah proses ovulasi akan mengalami modifikasi struktural menjadi korpus luteum. Apabila ovum mengalami fertilisasi, maka korpus luteum akan berkembang dan berubah menjadi organ endokrin yang menghasilkan progesteron yang akan menjaga kebuntingan pada ternak. Sebaliknya, jika tidak terjadi proses fertilisasi, maka jaringan tersebut lama-kelamaan akan lisis yang disebabkan adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. Kemudian ada hormon LTH yang akan mensekresikan susu menjelang proses partus. Menjelang proses kelahiran, produksi oksitosin oleh neurohipofisa meningkat.
Dan pada saat yang bersamaan, estrogen akan merangsang pembentukan reseptor oksitosin pada miometrium yang dapat mengakibatkan kontraksi pada uterus. Hormon lain yang terlibat dalam proses partus adalah hormon relaksin. Menjelang partus, relaksin disekresikan oleh ovarium, sehingga mengakibatkan pembesaran pada serviks. Nama saya Rian Sukunadi Saputro, NIM terakhir 130077 dari kelompok 7D. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang hormon reproduksi pada unggas jantan. Pertama, unggas jantan akan menerima rangsangan. Rangsangan ini dapat berupa penciuman, pendengaran, perabaan, maupun penglihatan. Nah, rangsangan ini nantinya akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus ini nantinya akan mengsekresikan GnRH yang akan diterima oleh hipofisa dan dilanjutkan oleh adenohipofisa. Adenohipofisa ini nantinya akan mengsekresikan dua hormon, yaitu FSH dan LH. FSH ini nantinya akan digunakan di tubulus seminiferus dan sel Sertoli. Di tubulus seminiferus ini nantinya akan terjadi proses spermatogenesis, sedangkan pada sel Sertoli ini nantinya akan memberi nutrisi pada sperma ketika spermatogenesis. Selain FSH, adenohipofisa juga akan mensekresikan hormon LH yang nantinya akan menstimulasi sel Leydig yang nantinya juga akan mensekresikan hormon testosteron. Hormon testosteron tersebut nantinya akan digunakan untuk spermatogenesis. Nama saya Guru Sawadila dari kelas IADD NIM 230101191301305. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hormon pada unggas betina. Yang pertama adanya rangsangan. Rangsangan dapat berupa penglihatan, perabaan, dan pendengaran yang diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus kemudian mensekresikan GnRH. GnRH sendiri akan merangsang hipofisa. Hipofisa ada dua, yang pertama ada adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa mensekresikan LH yang berfungsi dalam pelepasan yolk. Yang kedua ada LTH yang berfungsi untuk sifat mengeram. Yang ketiga ada FSH yang menstimulus ovarium sehingga menghasilkan estrogen berfungsi sebagai pertumbuhan folikel dan meningkatkan kalsium, protein, dan lemak dalam pembentukan telur. Yang kedua ada progesteron yang berfungsi untuk menjaga saluran telur agar tetap bersih. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari teman-teman mengenai macam-macam hormon reproduksi yang ada di organ reproduksi ternak serta mekanismenya. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.